apalagi semakin bertambahnya Mhm. zaman makin kesini ya, Iya, iya. usia stroke itu nggak cuma pada orang tua, jadi pada orang Itu. muda. Perbanyak minum. Just drink water kata Prof. Eka gitu. Ya, sobat Kata Medika, sekarang saya bersama dengan Dr. Ziki Yombana, seorang ahli neurologis yang lagi happening di Jakarta ya. Ya, selamat sore Dr. Ziki. Ya, Sore, gimana Bro. kabarnya, Dok? Alhamdulillah baik. Oke. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh mengenai apa namanya yang kita mau ngobrolin gitu, saya mau apa namanya mengenai profilnya Dok ya. Jadi profilnya dokter ini saya lihat tuh, saya baca dari apa namanya dari googling tadi ya, banyak banget prakteknya di rumah sakit. Bisa disebut nggak Dok? Sekarang aktifnya di mana sih Dok ya kira-kira gitu? Ya, jadi saya sekarang itu praktek di 2 rumah sakit swasta. Yang pertama di Brawijaya Hospital Brawijaya. Saharjo, yang kedua di Mayapada Hospital Kuningan. Oke. Kemudian yang ketiga kami ada klinik yang namanya Neurocare, klinik Neurocare. saraf nomor pertama di Indonesia. Yang pertama? Oke. Yang komprehensif untuk pemeriksaan diagnostik, untuk pelayanan dan juga untuk fisioterapi. Oke. Rumah sakit ini baru-baru ya Dok? Iya. Brawijaya Saharjo, Iya, ini di Mayapada Kuningan itu baru-baru semuanya gitu. yang baru ya mungkin baru 3 tahun 4 tahun ya. Betul. Kira-kira yang paling sekarang yang paling apa namanya Dok, paling menjadi primadona di mana Dok? Di antara tiga itu kira-kira yang paling disenangi lah ibu. Sama sih ya, Sama sama ya sih ya. semuanya. Karena saya ya kesebar kan, jadi tiap harinya ada di tempat tersebut lah gitu ya. Oke. Kemudian kalau dari ininya Dok, dari apa namanya pasien yang datang itu kan apa neurologis itu banyak banget itunya apa namanya yang ditangani ya. Yang paling banyak paling apa namanya paling sering ditemui apa kira-kira Dok? Kalau untuk saya pribadi, kasus yang paling sering itu adalah sakit kepala sebetulnya. Sakit kepala. Iya, itu sakit hari apa ya? Banyak deh gitu ya, sakit kepala, sakit pinggang, saraf kejepit, stroke, ya itu. Tapi neurolog secara umumnya juga kan pasti ada kasus-kasus seperti kejang, epilepsi, Parkinson, kepikunan atau demensia ya. Iya. Terus apalagi ya banyak gangguan bicara, pokoknya luas banget sebenarnya. Banyak banget ya. Banyak banget. Tapi di antara itu yang paling banyak tadi dia sakit kepala. Kalau ya? saya, untuk saya pribadi banyak sakit kepala. Oke. Stroke gimana stroke Dok? Stroke juga banyak ya, jadi kan stroke itu kan memang kalau dari data juga kan banyak ya. Saya lupa data detailnya, cuman memang ada angka kejadiannya tinggi sekali, apalagi semakin bertambahnya zaman makin kesini ya. Usia stroke itu nggak cuma pada orang tua, jadi pada orang muda. Anak muda sekarang? Iya. Berkembangnya gitu ya? Berkembangnya itu ya, otomatis sehingga jumlah atau kemungkinan peluang terjadinya terkena serangan stroke pada orang itu lebih besar lagi gitu loh. Oh gitu. Kira-kira pemicunya apa ya Dok ya? Pemicunya? Kalau perkembangannya dulu kan ibarat stroke itu udah orang-orang tua lah gitu ya. Sekarang mau bergeser ke anak muda itu kira-kira pemicunya apa tuh? Gaya hidup Pemicunya paling banyak adalah gaya hidup. Gaya hidup mulai dari segala makanan yang junk food, yang serba instan, Oke. gaya hidup sedentary, nggak gerak, segala macam kayak gitu-gitu ya, akumulatif. Makanya di klinik ini kita punya gerakan sadar saraf usia produktif. Campaign-nya seperti itu. Sadar saraf usia produktif. Iya. Oke. Kemudian ini Dok, kan misalnya ada prosedur khusus atau mungkin Dokter Ziki punya apa namanya yang spesial yang dari praktek atau mungkin dari penanganannya kira-kira apa Dok? Yang diandalkan sekarang yang mau dipromosikan yang lagi apa namanya lagi happening di ini kira-kira Pak? Banyak ya, jadi kita dalam segi neurologi itu ada mungkin masih banyak masyarakat yang punya stigma dokter saraf ya kita konsultasi terus pakai ini aja nih hammer gitu ya. Ini emang benda klasik ya, ini benda klasik tapi ini masih dipakai juga. Masih dipakai. Gitu. Tapi sekarang penunjangnya jauh lebih banyak ya. Kita mempunyai alat yang namanya carotid duplex dan transcranial doppler untuk melakukan USG pembuluh darah yang menuju otak dan yang ada di otak. Kita punya alat namanya EMG untuk mendiagnosis
gangguan saraf tepi, baik itu kebas, kesemutan, saraf kejepit, kelumpuhan, gangguan otot dan segala macam. Kita punya TMS untuk menterapi segala tindakan yang terkait dengan fungsi otak, misalnya pemulihan pasca stroke, nyeri pinggang segala macam, luar biasa banyak sebenarnya, alat-alat berkembang sekali. Nggak hanya sekedar ini gitu. Tapi ini tetap dipakai. Yes, tapi ini adalah identik dengan Tidak neurologi tergantikan. dan digantikan. Oke, Dokter Ziki, kalau lihat tadi prakteknya di di rumah sakit yang sekarang lagi ngetop lah, Seharjo, Berdiri Seharjo, Mayapada, di Kuningan, kemudian di sini yang saya lihat tadi juga banyak pasien yang nunggu. Kira-kira ngatur waktunya gimana, Dok? Atur waktunya, ya saya atur sebagaimana mestinya sih sebenarnya. Tapi saya sebenarnya bukan orang yang ngoyo sebenarnya untuk praktek. Nggak ngoyo malah. Enggak. Saya nggak praktek yang mulai dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, enggak. Oke. Saya paling pagi itu praktek jam 9. Jam 9 mulai ya. Iya, itu juga hanya pada 2 hari, yaitu pada hari Senin dan Kamis doang. Dan saya akan selesai pada jam 5 sore. Jam 5 sore. Hanya selesai jam 9 malam itu ada hari Kamis dan Jumat aja. Itu juga mulai jam 7 malam. Oke. Kita sih bayanginnya di 3 rumah sakit, di 3 tempat macam-macam. Ya, tapi kan relatif berdekatan. Yang di daerah selatan semua ya, Dok. Ke arah selatan. Oke, Dok. Saya lihat di Dok, di sosial media dokter aktif juga kan. Jadi selain memberikan praktek di 3 tempat, dokter juga aktif memberikan berbagi ilmu di TV, di sosial media gitu. Dokter punya hashtag itu sehat cerdas. Apa itu kira-kira, Dok? Maksudnya apa itu kira-kira? Sehat cerdas itu adalah hashtag yang yang saya mulai campaign udah banyak, udah lama banget saya begitu ya. Tujuan apa sih sebenarnya gitu ya? Kita bicara tentang kesehatan masyarakat, ya kan? Kesehatan itu identik dengan namanya promotif, preventif, ya kan? Kuratif, rehabilitatif. Bagaimana kita bisa melakukan promosi dan pencegahan suatu penyakit kalau misalnya kita tidak mendapatkan informasi yang benar? Gitu kan ya. Oke, taruhlah orang itu udah kena sakit. Bagaimana dia bisa sembuh kalau dia tidak bisa mengetahui informasi benar tentang penyakitnya dan bagaimana cara menyembuhkannya? Itulah saya bilang, untuk mencapai suatu kesehatan kita harus memiliki suatu kecerdasan. Baik kecerdasan dalam segi informasi, literasi dan segala macam. Oleh karena itu saya punya prinsip adalah seorang dokter yang hebat akan hadir dari seorang pasien yang cerdas. Karena kalau pasien cerdas, dia akan bisa menuturkan apa yang dirasakan secara terkonsep. Dokter itu akan tinggal merangkai sehingga muncul diagnosis yang tepat. Pengobatannya pun akan jauh lebih optimal lagi. Itu peran dari pasien tetap. Karena dokter dan pasien adalah mitra. Tidak ada yang lebih superior. Pandangan saya seperti itu. Oke. Nih, tadi udah praktek di 3 tempat, kemudian ada aktif di di TV, di sosial. Ada satu lagi nih, Dok, sebagai penulis buku. Nah, nih saya lihat dokter lagi nulis buku nih tentang jangan berobat ke dokter. Bukunya lagi, Dok. Ya, ini. Nah, jangan berobat ke dokter. Gitu. Saya tadi baca itu ada beberapa ini. Di awal buku dokter. Nah, ini berhubungan yang lagi happening, Dok. Masalah perundungan itu ya. Nah, bullying. Nah, saya juga pernah baca ini, dokter ibaratnya kan udah pastilah mengalami masa-masa pendidikan di S1 di awalnya sampai spesialisnya. Gimana, Dok? Pernah ngalamin nggak kira-kira? Atau pendapatnya seperti apa kira-kira? Kalau saya pribadi itu nggak pernah ngalamin sampai yang nggak gimana sih. Kalau saya pribadi sih nggak ya. Jadi kalau menurut saya itu tergantung dari budaya setempat dan senioritas setempat mungkin ya. Saya nggak tahu ya ini pribadi. Karena saya pribadi nggak mengalami hal tersebut. Karena apa yang saya alami adalah suatu hal yang masih relatif dikatakan wajar. Bukan masalah wajar, ya? bukan peruntungan, tapi masalah pembentukan karakter mental, bentukan bagaimana kita bisa bekerja dalam tekanan, ya kan? Tapi bukan yang harus dibully, diapain segala macam, harus ngapain yang agak nggak masuk akal, enggak pernah sih. Kesannya kalau namanya bullying itu kan berarti kan udah berlebihan gitu ya. Tapi kalau waktu dokter yang alami nggak ada yang berlebihan. Alhamdulillah nggak ada. Atau mungkin persepsi dari yang mengalami kali ya. Atau gimana, Dok? Iya bisa juga sih. Ini kan itu menarik. Jadi kan apa yang dirasakan itu kan ada subjektif, ada objektif. Betul. Ya kan? Atau mungkin mereka membuli saya nggak berasa sih.
Ya itu Ya mungkin kan? Dok, makanya. Ya, tapi nggak presisi seperti gini. Kalau saya dan teman-teman angkatan saya pun dengan senior dengan segala macam sampai sekarang tuh akhirnya berteman dan mungkin jauh lebih akrab dibanding waktu zaman kita masih Buat belajar dulu. kuliah. Itu. Jadi kalau saya pribadi di lingkungan saya nggak ada sih. Nggak ada ya. Alhamdulillah Dok ya. Ini sekarang soal lagi rame banget tuh. Awalnya dulu kan di Medan dan sebagainya, tapi ya kita nggak tahu tadi tuh ada yang apa namanya mungkin persepsi tadi Dok ya. Iya. Atau memang mungkin oknum aja lah pasti ya. Ada oknum gitu. Mungkin ada juga tapi oknum ya gitu ya. Iya. Oke. Kemudian apa namanya? Saya tadi juga baca buku di sini di apa namanya di buku Jangan Berobat ke Dokter itu saya mengutip ada beberapa pernyataan mengenai dokter itu tidak lebih pintar dari pasien. Maksudnya apa ya dok kira-kira? Iya. Kan Betul. kalau kita persepsi kita itu dokter itu kalau di Indonesia dia juga pernah apa namanya berkecimpung di situ tuh. Anggapan saya kalau pasien ke dokter itu seolah manusia setengah dewa. Apapun kata dokter pasti diturutin sama pasien. Nah ini kok ada tadi pernyataan seperti itu Iya. gimana tuh? Ya itulah, itu relate sama hashtag saya tadi. Sehat cerdas. Saya kira tadi ya. Ya. Jadi Karena ya. dokter itu tidak akan bisa membuat diagnosis yang jago, dia tidak akan tampak pintar kalau dia tidak bisa merangkai apa yang dikatakan pasien. Kan pasien mengeluarkan clue akan disusun oleh si dokter. Oke. Clue-nya itu gimana? Clue-nya itu adalah akan dikeluarkan dengan efektif oleh si pasien kalau pasien juga ngerti. Nah itu kan ya. Dan hubungan dokter pasien itu adalah hubungan mitra. Seperti mungkin saya anggap misalnya mungkin seperti lawyer dengan kliennya ya. Oh iya. Oke. Jadi kita adalah saya dokter dengan pasien. Pasien ini kami berdua memiliki masalah. Masalah apa? Masalah sebuah penyakit yang harus kita selesaikan solusinya berdua. Saya dari sisi pengalaman ahli kesehatan dan medis, pasien dari adalah seorang yang memiliki tubuh dan memiliki penyakit tersebut. Jadi harus kompak. Komunikasi. Si dokter ngomong segala macam tapi pasien nggak mengerjakan, selesai. Si pasien tidak cerita, si dokter nggak bisa menyaring, nggak akan terdiagnosis dengan tepat. Jadi adalah komunikasi. Intinya di situ. Kualitas komunikasinya harus Kualitas. Samakan persepsi, samakan tujuan, lakukan solusi bersama. Itu. oke. Kemudian ini dok, nah saya coba juga ada dokter Royd, apa ini istilah baru nih dokter Royd ini apa nih kira-kira dokter Royd itu? Dokter Royd. Dokter Royd itu apa istilah sebenarnya saya nggak tahu bahasa Inggrisnya ada apa nggak sih ya, cuman jadi kalau dalam dunia kedokteran ada suatu kata yang belakangnya pakai oid, Ya. itu artinya menyerupai ke dokter-dokteran. Nah, Ke dokter-dokteran. iya. Nah ini gimana nih? Jadi Fenomena apa nih kira-kira? fenomena yang luar biasa selalu ada, mungkin tiap tahun atau 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali ya, di negeri ini selalu ada. Saya nggak menyalahkan, semua itu bisa terjadi karena memang apa? Karena kultur sosial dan kultur masyarakat yang mendukung. Ya kan, dokter itu adalah seseorang yang tidak memiliki basic atau ilmu kesehatan secara medis, ya, Secara legal? secara legal, baik itu kedokteran timur atau kedokteran barat biasanya mereka dia nggak masuk apa-apa, tapi mengklaim bisa menyembuhkan anu itu dengan cara menterapi dengan anu itu yang memang ternyata secara ilmu pengetahuan, secara medis dan secara legal itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya kan? Dan kadang hal-hal ini yang bisa menyebabkan seorang pasien itu bisa menjadi lebih parah lagi. Ya, memang kadang ada yang bisa menjadi lebih baik, kadang ya, karena kesembuhan bukan pada orang tersebut, tapi memang Allah kasih kesembuhan ya. Tapi kalau kita bicara statistik, mana yang lebih banyak sembuh atau banyak yang enggak kan itu. Mungkin sebetulnya bukan dokter ya, bisa apa aja. Iya. Dokter Royd ini ya. Iya kan? Fenomena di mana saya. Iya. Apa namanya? Profesinya apapun lah. Iya. Misalnya mungkin dia seorang ahli ekonomi tapi bisa ngobatin wasir misalnya. Nah, kayak gitu itu namanya dokter Royd. Banyak tuh. Iya. Fenomena di masyarakat banyak itu. Wasir mungkin apa namanya banyak ya. Iya, percik katarak segala macam. Iya, betul. Oke. Ada lagi dok. Ini masalah obat kimia sama herbal. Nah, di sini juga ada tadi sebutin. Kira-kira gimana tuh dok? Soalnya sekarang bergesernya, misalnya kalau dokter kan kesannya kimia semua, kimia, obat-obatan kimia. Ini sekarang orang takut kimia, lebih sehatnya herbal. Yes. Gimana? Betul. Itu sih sebenarnya adalah kalau menurut saya adalah penggiringan opini yang membenturkan antara dunia masyarakat dengan dunia kesehatan. Ya, ujung-ujungnya ini adalah diambil oleh
menurut saya ya, karena saya juga belajar media nih, ya kan? Di ujung-ujungnya adalah diambil keuntungannya oleh orang-orang yang membuat propaganda ini gitu sebenarnya. Ya. Jadi saya kurang setuju dengan adanya istilah obat herbal dan kimia, tapi saya lebih setuju dengan obat tradisional dengan obat modern. Tradisional dan modern. Ya. Karena kenapa? Obat yang katanya kimia nih, kata orang-orang kimia, Ya. sebenarnya juga dulu aslinya dari tanaman. Hmm. Bendanya benda alami, tapi diekstrak sedemikian rupa, dibentuk dalam zat tertentu, zat aktifnya, dan dibentuk dalam bentuk kapsul, tablet, segala macam. Dulunya ini mah adalah obat yang alami juga, bukan dari plastik, bukan dari gas, bukan dari uranium, enggak gitu kan? Mungkin bukan dari zat-zat kimia yang dirangkai, yang Bukan. dibuat di lab menjadi obat, bukan ya? Bukan. Dari tumbuh-tumbuhan juga. Iya, tapi diekstrak secara modern, diambil zat aktifnya, ya kan? Diambil zat aktifnya. Sedangkan yang herbal adalah obat-obatan yang memang lebih raw material ya, lebih bahan dasar ya, lebih bahan baku yang ternyata diambil zat aktif juga tujuannya kan. Nah, misal contoh kayak daun sirih ya, itu kan kalsiumnya yang dipakai untuk menghentikan pembuluh darah kalau misalnya mimisan, ya kan, bukan daun sirihnya. Sama nggak kalau kita kasih kalsium? Ini sama aja sebetulnya. Kalau herbal sirihnya masih ada ya. Jadi jadi jangan dibenturkan antara yang nggak berwujud dengan yang berwujud. Yang wujud aslinya masih ada herbal. Kalau yang berwujud, jadi jangan dibenturkan. Itu adalah suatu pilihan. Itu suatu pilihan yang kalian memang sudah mengetahui komposisinya, tujuannya apa, silahkan boleh memilih, ya kan. Tapi jangan pernah dibenturkan. Tidak ada yang lebih superior di antara keduanya. Siap. Itu lebih bijak sepertinya ya. Jadi tradisional dan modern. Iya. Oke. Dok. Sekarang ada ini, Dok, ada fenomena, bukan sekarang ya, mungkin dari dulu ya. Misalnya ada pasien yang berduit atau pasien yang berjabatan tuh ya, misalnya ini cenderung ke dokter-dokter yang punya titelnya itu berada di belakang nama dokternya itu, yang apa ini macam-macam. Itu fenomena seperti itu gimana, Dok? Menyikapinya sebagai seorang dokter spesialis juga, gimana, Dok? Sebetulnya kalau saya pribadi sih nggak ada masalah ya, itu adalah suatu pilihan. Orang memilih suatu orang memilih suatu untuk pelayanan itu berdasarkan preferensi masing-masing, ya kan? Ada yang mungkin lebih trust atau lebih nyaman dengan gelar yang bererot satu. Ada mungkin yang lebih nyaman dengan penampilan yang lebih berumur atau lebih berpengalaman, bisa jadi. Atau mungkin memilih orang yang lebih talkative, lebih santai segala macam, dia merasa lebih nyaman. Itu preferensi. Bahkan ada saya mau dokter cewek deh, saya mau dokter cowok, itu nggak ada masalah sama sekali, ya kan? Yang penting tujuannya apa, ya kan? Betul. Tujuannya tadi itu menjadi lebih sehat. Si pasien datang pulangnya sehat. Iya. Bukan pulangnya lah, Dok. Ini ada proses juga. Proses. Tapi juga ada ke sana. Oke. Dan yang terakhir, Dok, ya. Pertanyaan terakhir mengenai ujung-ujungnya ke judulnya tadi itu. Kalau kita baca judulnya, seorang dokter kok menerbitkan buku berjudul Jangan Berobat ke Dokter. Yes. Maksudnya apa kira-kira, Dok? Secara umum. Ya. Ini memang saya nggak setuju dengan istilah berobat ke dokter. Saya nggak setuju. Saya lebih suka dengan istilah berkonsultasi. Iya. Jadi jangan pernah kita pergi ke dokter dalam keadaan sedang sakit saja, ya kan? Tapi kita konsultasi. Ingat, kesehatan itu ada fase promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan suportif kan? Nah itu. Betul. Kita selama ini bilang berobat. Itu kita ngomong masalah kuratif doang, masalah penyembuhan doang. Nggak mau nih kita ke dokter, misalnya nih, Dok, keluarga saya punya riwayat stroke, ada riwayat jantung. Saya umur sekian, saya punya riwayat ngerokok. Gimana caranya supaya saya nggak sakit, Dok? Supaya saya nggak kena serangan stroke seperti orang tua saya. Ini artinya saya bilang, jangan berobat ke dokter, tapi konsultasi. Untuk mencegah. Satu itu. Yang kedua adalah, sebagai seorang dokter, semua dokter pasti ngalamin. Kita punya stigma di masyarakat adalah profesi yang jago ngapal, tanda kutip katanya. Padahal saya akan bantah itu. Contoh, kita ngumpul di reuni SMA gitu ya, tiba-tiba, gue sakit ini, obatnya apa? Nggak bisa begitu. Kita kuliah bukan menghafal sakit A obatnya anu, sakit B obatnya induk, nggak gitu. Semua harus dilakukan proses anamnesis, wawancara dulu, pemeriksaan fisik. Kita ngobrol dulu, baru nanti akan muncul diagnosis. Makanya saya bilang, jangan berobat ke dokter, tapi konsultasikan kesehatan Anda. Makanya bilang kan, jangan berobat ke dokter agar kesehatan Anda terjaga. Gitu. Jadi intinya sebenarnya tetap ke dokter juga, tapi ada niatnya yang dirubah ya. Iya. Niatnya yang dirubah. Lebih luas. Kalau teman-teman hanya ke dokter hanya sekedar bertujuan mendapatkan obat,
Jangan. terlalu mahal Anda membayar Terlalu dokter. sering. Masih banyak yang bisa diambil dari si dokter tadi, ilmunya, ya sarannya, solusinya, itu yang bukan hanya dengan obat. Bijak sekali. Baik, Dokter Ziki, 30 menit mungkin kita udah ngobrolin mengenai Dokter Ziki, mengenai apa namanya tadi, prakteknya, mengenai keahliannya, mengenai buku-buku yang menjadi isi dari yang ada di pikiran. Mungkin semacam, kalau boleh dibilang curhat kali ya, curhat ya. Tapi nyentil 2 profesi ya, bukan pasien. Oke lah, terima kasih banyak waktunya. Ya, Semoga prakteknya semakin ramai dan bukunya juga banyak diminati para pembaca. Amin. Oke. Amin. Terima kasih, Dok. Ya. Terima kasih banyak. Ya, selamat sore, Dokter Ziki. Sama-sama banyak. Oke, sobat sehat semuanya. Tadi sudah kita kita sedikit ngobrol dengan Dokter Ziki dari dokter spesialis neurologis di Jakarta. Silahkan apabila sobat semua ada keluhan mengenai sakit kepala, mungkin ada bapaknya, mungkin keluarganya stroke dan sebagainya, silahkan menghubungi Dokter Ziki. Ada di Brawijaya Saharjo, di Mayapada Kuningan, dan di Neurocare di Jalan Wijaya. Ya, bye-bye. See you in next podcast dan video. Perbanyak minum. Just drink water, kata Prof. Eka.